guys, kembali lagi ke tutorial MathBiz Asinkron 2. Kali ini kita akan mempelajari tentang latihan-latihan soal, tentang turunan dan aplikasinya, serta fungsi logaritma. Oke, tanpa berlama-lama lagi, mari kita mulai latihan soalnya. Yang pertama ada soal, penerapan fungsi turunan. Nah, yang pertama itu ada penjelasan tentang yang namanya interval buka dan interval buka di positif dan negatifnya. Nah, yang pertama, gunakan grafik grafik A dan B sebagai pembantu untuk menyelesaikan soal A dan B. Ini gambarnya A dan B, dan ini A dan B juga, cakep. Nah, yang pertama ada interval buka, di mana F turunan positif. Nah, hal ini adalah kalian bisa ngeliat triknya ketika F turunan positif, interval bukanya itu ketika grafiknya itu naik. Nah, abis itu kita cek di mana sih interval bukanya untuk yang di A. Untuk yang di A, interval buka F turunan positifnya ada di titik 1 sampai 3 ini, dan 4 sampai tak hingga. Kita menulisnya dengan 1,3 dan 4, tak hingga. Koma di sini menentukan sampai, bukan absis X dan Y. Lalu untuk yang gambar B, itu kita ada di 0 sampai 1, 3 sampai 5, serta 5 sampai tak hingga. Jika ada patah di antara dua garis grafik yang sebenarnya naik terus atau turun terus, kita harus menulisnya berbeda. Jangan 3 sampai tak hingga, tapi 3 sampai 5 di titik putusnya, lalu 5 sampai tak hingga. Kemudian untuk 1B, F turunan negatif, artinya kita harus mencari di mana grafik tersebut turun. Untuk di gambar A, turunnya ketika 0 sampai 1 dan 3 sampai 4. Serta untuk di gambar B, kita dapat melihat turunnya ada di 1 sampai 3 saja, sisanya naik semua. Oke, mengerti semuanya? Jika tidak mengerti, kalian bisa kontak ke Telegram atau OA lain akademik asrama, khususnya MathBiz. Lalu kita lanjut ke soal selanjutnya. Yang kedua adalah ketika sebuah toko elektronik memberi harga merek stereo tertentu pada $100 per set, diperkirakan bahwa set key akan dijual setiap bulan, di mana key pangkat 2 tambah 3P key sama dengan 22. Maka tentukan elastisitas permintaan stereo. Dan pertanyaan kedua adalah, untuk harga $300, apakah permintaan itu elastis, inelastis, atau elastis satuan? Oke, kita cek untuk yang nomor 5A. Sebelum kita menulis segalanya, mari kita tulis diketahuinya dulu. Harga dilambangkan dengan P dalam ratusan dolar. Total permintaan dilambangkan dengan Q. Dan fungsinya adalah Q kuadrat ditambah 3P Q sama dengan 22. Lalu untuk nomor A. Untuk harga tentukan elastisitas permintaan stereo. Cara mencari elastisitas permintaan adalah EP sama dengan P per Q
kali dq per dp. Lalu kita masukkan fungsi di atas ke dalam sini, jadi d per dq kali q kuadrat tambah 3pq sama dengan d per dq kali 22. Kenapa d per dq? Karena kita mau menurunkan fungsi q kuadrat plus 3pq. Turunkan jadi 2q kali dq per dp tambah 3q tambah 3p dq per dp sama dengan 0. Kenapa 0? Karena 22 diturunkan akan selalu menjadi 0. Lalu dq per dp kali 2q plus 3p tambah 3q sama dengan 0. Dipindah ruas, dq per dp sama dengan min 3q per 2a plus 3p. Maka elastis permintaannya adalah pq dikali min 3q per 2q plus 3p. Maka hasilnya min 3p per 2q plus 3p. Lalu untuk pertanyaan 5b. Untuk harga $300, apakah permintaan elastis, inelastis, atau elastis satuan? Kita sudah mengetahui fungsi, lalu sudah mengetahui kisi-kisinya. P-nya sama dengan 3 karena ratusan dolar. Maka P sama dengan 3. Lalu kita masukkan ke fungsi sini, kita masukkan menjadi Q kuadrat tambah 3PQ sama dengan 22. Q kuadrat tambah 3 kali 3Q sama dengan 22, lalu pakai fungsi biasa dan mendapatkan Q sama dengan 2 dan Q sama dengan min 11. Karena ini realitas atau nyata, berarti kita harus memakai angka yang positif, yaitu Q sama dengan 2. Lalu masukkan ke rumus elastis permintaan di yang bagian 5A. Masukkan menjadi E sama dengan 3, karena P-nya tadi sama dengan 3, terus sama dengan min 3 dikali 3 per 2 dikali 2 kali 3 kali 3 sama dengan min 9 per 13. Lalu dimutlakan menjadi 9 per 13. Karena 9 per 13 kurang dari 1, maka sesuai teori elastis, maka barang ini jika diberikan harga $300, maka permintaan tersebut adalah inelastis. Selanjutnya kita akan membahas tentang soal selanjutnya. Suatu firma investasi memperkirakan bahwa nilai suatu portofolio setelah T tahun adalah A juta dolar, dengan AT sama dengan 300 len T plus 3. Maka tentukan nilainya ketika T sama dengan 0, lalu berapa lama waktu yang diperlukan sehingga investasi menjadi 2 kali investasi semula, serta tentukan berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk mencapai $1 miliar. Kita akan membahas 1A dulu, maksudnya 14A. Nah, dari fungsi kita dapat mengetahui A, T sama dengan 300 len T sama dengan plus 3. Untuk mencari T sama dengan 0, maka masukkan 0 di fungsi T. 300 len 0 tambah 3 sama dengan 300 len 3. Dengan memakai kalkulator kita dapat mengetahui hasilnya yaitu $329,58 juta. Dan kalau misalnya ketika ujian kalian tidak perlu menggunakan kalkulator, langsung saja $303 juta, karena itu akan diperbolehkan oleh dosen. Lalu kita akan membahas nomor 14B. Berapa lama sih waktu yang diperlukan sehingga investasinya itu menjadi 2 kali investasi semula? Nah, kita dapat memakai cara AT sama dengan 2A
0 sama dengan 600 ln 3. 600 ln 3 sama dengan 300 ln T plus 3. 2 lalu dicoret 600 dengan 300 menjadi 2 ln 3 sama dengan ln T plus 3. Lalu di fungsikan menjadi ln 3 kuadrat sama dengan ln T plus 3. Menjadi 9 sama dengan T plus 3. Lalu kita akan mendapatkan hasil T sama dengan 6 tahun. Jadi, waktu yang diperlukan sehingga investasi menjadi 2 kali investasi semula adalah 6 tahun lamanya. Lalu untuk nomor C, berapa lama sih waktu yang dibutuhkan untuk mencapai 1 miliar dolar? Kita pakai cara 300 ln T plus 3 itu maksudnya adalah agar kita mencari si T-nya pakai fungsi biasa sama dengan 1 miliar. 1 miliar itu sama dengan 1000 juta. Jadi kita nulis 1000, terus dicoret 1000 dengan 300 menjadi 10 per 3 sama dengan ln T plus 3. Lalu menggunakan konsep ln, kita bisa mengubah ln menjadi E pangkat 10 plus 3 sama dengan T plus 3. Lalu kita bisa mencoret-coretnya menjadi T sama dengan E10 pangkat E pangkat 10 per 3. Mohon maaf, salah. Min 3. Jika dikalkulatorkan menjadi 25,031 tahun. Kita kalau misalnya sedang UTS, hanya sampai sini saja akan dimaklumi oleh dosen. Jika kalian kesulitan terhadap soal ini atau yang lainnya, kalian bisa ya tanya-tanya ke grup yang sudah dibuat. Dan jika belum diundang, silahkan komen. Nanti akan ada yang membantu kalian untuk menuju ke grup tersebut. Lanjut untuk soal selanjutnya. Seorang manajer memperkirakan bahwa ketika X ribu orang dipekerjakan di perusahaannya, keuntungannya adalah PX sama dengan ln 4X plus 1 tambah 3X min X kuadrat juta dolar. Tentukan banyaknya pekerja sehingga keuntungan yang diperoleh maksimum dan berapakah keuntungannya. Oke, mari kita tulis dulu apa yang diketahui. Yang diketahui adalah PX sama dengan ln 4X plus 1 tambah 3X min 2 tambah 3X min X kuadrat juta dolar. Nah, pertanyaannya, carilah PX maksimal dan X maksimal X-nya. Nah, pertama kita cari dulu X-nya untuk menyelesaikan sampai akhir. Caranya adalah kita bisa diturunkan terlebih dahulu agar tidak ada ln-nya. Lalu ln 4X plus 1 plus 3X min X kuadrat itu turunkan menjadi 1 per 4X plus 1 kali 4 ditambah 3 min 2X sama dengan 0. Sama dengan selanjutnya adalah 4 ditambah 3 kali 4X plus 1 dikurang 2X dikali 4X plus 1 sama dengan 0. Lalu diotak-atik menjadi 4 ditambah 12X, 12X tambah 3 dikurang 8X kuadrat dikurang 2X sama dengan 0. Min 8X kuadrat ditambah 10X tambah 7 sama dengan 0. Lalu kita faktorkan menjadi X sama dengan min setengah atau X sama dengan 7 per 4. Karena ini realita dan orang kita tidak mungkin memakai negatif. Jadi kita dan tidak bukan PHK atau memecat. Jadi kita memakai hasil yang positif. Lalu selanjutnya kita bikin garis bilangan.
Garis bilangannya adalah seperti ini. Di kita tes titik. Untuk 1 itu akan menghasilkan positif karena min 8 dikali 1 kuadrat kan min 8 tambah 10 tambah 7 hasilnya adalah 9. Jadi ini positif, negatif, negatif. Dan maksimalnya ada di 7/4. Maka X-nya sama dengan 7/4000. 7/4000 sama dengan 1750 orang. Dan untuk P maksimum adalah keuntungan maksimum. P 7/4. 7/4 dimasukkan ke ln 4X plus 1 plus 3X min X kuadrat sama dengan hasilnya 4,26694. Jadi, banyak pekerja agar keuntungan maksimal adalah 1750 orang dengan keuntungan 4,266 juta dolar. Banyak banget, guys. Lanjut. Kita ke pertanyaan selanjutnya. Seorang produsen menjual lampu seharga $6 per buah, dan pada harga ini konsumen membeli sejumlah 3.000 lampu setiap bulannya. Produsen ingin menaikkan harganya. Untuk setiap kenaikan harga $1, penjualannya akan turun sebanyak 1.000 unit setiap bulannya. Biaya produksi per lampu adalah $4. Tentukan harga yang harus ditetapkan agar keuntungannya maksimum. Pertama, kita akan menulis dulu apa aja sih info-infonya gitu diketahui. P sama dengan harga jual baru lampu. P adalah fungsi profit. Terus kita lakukan fungsi profit itu jumlah lampu terjual dikali keuntungan per lampu. Nah, 3.000 dikurang 1.000 di P kurang 6, P dikurang 4. 9.000 kurang 1.000 P kurang 4 sama dengan 1.000 kali 9 min P min 4. Lalu ketika sudah menemukan itu, kita lanjut ke mencari semua titik yang ada, karena ini berhubungan dengan cari mana yang paling tinggi gitu. Jadi kayak harus mengetahui titik kritis, stasioner, dan singularnya. Titik kritisnya itu ada di titik ujung 6 sampai 9. Maka P sama dengan 6, P sama dengan 9. Titik stasionernya adalah ketika fungsi profit sama dengan 0. Fungsi profit sama dengan 0 itu kan menghasilkan P sama dengan 13/2. Lalu titik singularnya tidak ada. Lalu cek fungsi dari titik ujung, titik stasioner, dan titik singular. Karena titik singular nggak ada, berarti hanya ada 3 titik. Yang pertama, P6 menghasilkan 6.000, P9 menghasilkan 0, lalu P 13/2 sama dengan 6.250. Jadi, agar keuntungan maksimum, harga jual harus di 13/2 dolar atau $6,5. Lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Editor dari suatu percetakan memperkirakan bahwa jika sebanyak X ribu eksemplar buku didistribusikan, maka banyaknya penjualan tahun pertama buku tersebut adalah Fx. Kurang lasernya guys. Fx sama dengan 20 dikurang 15E min 0,2X ribu eksemplar. Editor tersebut berencana untuk mendistribusikan 10.000 eksemplar. Gunakan analisis marginal untuk mengestimasi tambahan penjualan tahun pertama jika buku yang didistribusikan ditambah sebanyak 1.000 eksemplar. Lalu
Hitunglah pertambahan penjualan yang sebenarnya. Jika bukan ditambah sebanyak 1000 eksemplar, apakah hasil estimasi pada soal A cukup baik? Kita bikin dulu iniannya, fungsinya. Fx sama dengan 20 min 15E di pangkat negatif 0,2 X 1000. Nah, pertama kan pakai analisis marginal. Analisis marginal itu rumusnya adalah diturunkan fx-nya. Jadinya minus 0,2 dikali minus 15E pangkat min 0,2X sama dengan 3E pangkat min 0,2X. Nah, karena kita mencari eksemplar tahun pertama, jadi F turunan 10 sama dengan 3E pangkat minus 0,2 kali 10 sama dengan 3 kali E pangkat min 2, lalu dikalkulatorkan menjadi 0,406. Jadi pertambahannya adalah 0,406 ribu atau 406 eksemplar. Lalu untuk pertanyaan B, sebenarnya memakai rumus Fn plus 1 dikurang Fn Fx maksudnya. Fx plus 1 dikurang Fx sama dengan 20 sama dengan F11 dikurang F10. Jadinya kalau dimasukkan angka 11 dan 10 ke persamaan ini menghasilkan 20 dikurang 15E pangkat min 2,2 dikurang 20 dikurang 15E pangkat min 2 sama dengan 18,337 dikurang 17,969. Tentunya ini dari kalkulator ya. Sama dengan 0,368 atau bisa kita sebut 368 eksemplar. Jadi pertambahan sebenarnya adalah 368 eksemplar. Lalu pertanyaannya apakah cara analisis marginal cukup baik untuk case ini? Tentu saja karena selisihnya cukup sedikit, yaitu hanya 20 eksemplar. Baik, sekian dari saya. Tutorial MATBIS asinkron yang kedua ini. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat untuk kalian semua, dan untuk info selanjutnya dan lain-lainnya, dan jika ada pertanyaan kalian bisa hubungi ke Telegram kita MATBIS Akademik 2022 dan OA lain tentunya. Dadah semua, semoga kalian mendapatkan hasil terbaik di semester ini, dan jangan lupa tetap semangat dan tetap santuy. Dadah, bye. Salam asrama.